Hai, apa kabar semuanya saudara? Selamat datang dalam segmen Kerinduanku. Kami berdoa agar saudara dalam keadaan baik, sehat, kuat, penuh dengan damai sejahtera sukacita yang dari kerajaan surga. Bersama-sama kita mau tundukkan kepala, kita mau bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mau siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran Tuhan. Tuhan berbicara melalui hamba-Mu, sebab kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan mempelajari sebuah renungan firman Tuhan dengan judul pada hari ini, sebelum memulai sebuah hubungan. Nah, ini bagi para anak-anak muda yang sedang mencari pasangan hidup, kiranya firman ini boleh menjadi berkat bagi saudara. Ada 3 hal yang harus kita kuasai dalam hidup ini. Yang pertama adalah leadership, bicara mengenai kepemimpinan, memimpin orang lain atau memimpin diri sendiri. Yang kedua adalah stewardship, atau mengelola berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana kita mengelola berkat Tuhan itu menjadi sebuah skill yang perlu kita kuasai. Dan berikutnya yang ketiga adalah relationship, bicara tentang bagaimana kita menjalin hubungan dengan orang-orang di sekitar kita. Kejadian 2 ayat 18 mengatakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dari awal Tuhan menginginkan kita memiliki hubungan, baik pertemanan, bisnis, ataupun lain. Pertemanan, hubungan yang sepadan, yang akan membangun kita untuk saling membantu atau saling menolong, untuk saling mengasah satu dengan yang lain. Baik buruknya hubungan tergantung dengan siapa kita menjalani hubungan tersebut. Ada 3 macam faktor yang harus kita pelajari atau kita teliti sebelum memulai sebuah hubungan yang utuh, yaitu tubuh yang kita tinggali, bicara mengenai roh atau jiwa kita. Kan kita bicara mengenai tubuh, jiwa, roh. Kita perlu mengenali apa menjadi kebutuhan kita dan sebagainya. Tuhan menciptakan kita menjadi manusia atau laki-laki atau perempuan yang utuh, seperti pribadi yang Tuhan ciptakan segambar serupa dengan Allah. Sebelum kita memulai sebuah hubungan, yang perlu kita pelajari yang pertama adalah, adakah kehadiran Tuhan dalam hubungan tersebut? Ketika kita memiliki kehadiran Tuhan, ketika kita mulai belajar meminta kehadiran Tuhan, maka kerukunan, maka berkat akan ada dalam hubungan kita. Di Taman Eden ada kehadiran Tuhan, ada pintu yang terbuka antara manusia dan surga, sehingga kita tahu bahwa Adam dan Hawa bisa menjalani hidup yang penuh dengan kebahagiaan karena ada kehadiran Tuhan. Kejadian 2 ayat 15 mengatakan, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ketika Allah menempatkan manusia di Taman Eden, Allah sedang berkata bahwa hubungan kamu akan berjalan baik, akan work out kalau ada aku di tengah-tengah kamu. Kehadiran aku akan mengubah segalanya. Kehadiran Tuhan mengubah ketakutan menjadi kepercayaan, kekhawatiran menjadi iman, kekurangan menjadi kelimpahan. Sebelum saudara memulai hubungan, yang pertama adalah minta Tuhan hadir. Dalam bisnis saudara, dalam usaha saudara, dalam whatever you do. Apapun yang saudara lakukan, minta Tuhan hadir. Yang kedua, sebelum saudara memulai sebuah hubungan, saudara perlu mengenal tentang siapa diri saudara. Your identity, identitas diri kita. Adakah kita sudah tahu siapa? Sebelum kita mengasihi orang lain, kita sudah mengasihi diri kita sendiri belum? Sebelum kita berusaha mengenal orang lain, kita udah kenal belum siapa kita? Sebelum kita belajar menolong orang lain, diri kita tuh gimana sih? Karena banyak orang bahkan gak tahu hidupnya buat apa, tujuannya buat apa, berani-beraninya menjalin hubungan dengan orang lain. Bayangkan orang buta menuntun orang buta, atau orang buta celakanya menuntun orang yang sebenarnya tahu tujuan hidupnya, tahu identitas dirinya, tapi dibutakan oleh cinta atau kebodohan oleh orang lain. Kita memerlukan identitas yang pulih untuk kita mulai belajar mengasihi orang lain. Bagaimana kita bisa mengasihi orang lain kalau kita belum bisa mengasihi diri kita sendiri? Bagaimana kita bisa mengampuni orang lain kalau kita belum bisa mengampuni diri kita? Sadari kita adalah produk ciptaan Tuhan yang unggul, bukan produk gagal. Ketika kita memulai hubungan dengan orang lain, kita perlu mengecek identitas diri kita. Siapa yang kita percaya mengenai kita? Matius 22, 37, 39.
Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Sebelum kita memulai sebuah hubungan, kita harus memiliki identitas yang clear tentang siapa diri kita. Kalau kita tahu kita anak Tuhan, kalau kita tahu kita berharga, maka kita nggak akan biarkan diri kita direndahkan, diremehkan, atau dianggap sampah oleh orang lain. Kita nggak akan memperlakukan orang lain dengan sampah. Yang ketiga, before the relationship, sebelum saudara memulai sebuah hubungan, mari kita mengembangkan sikap untuk belajar bertanggung jawab. Kalau kita belum bisa bertanggung jawab, kalau kita orangnya nggak bisa bertanggung jawab sama janji, sama perkataan, sama orang lain, sama keluarga, maka kita nggak akan pernah bisa bertanggung jawab sama orang lain. Bahasa gampangnya diri sendiri aja nggak bisa diurus, apalagi mengurus orang. Bahasa gampangnya nata hidup aja nggak bisa, gimana mau nata hidup orang lain. Bahasa gampangnya sama diri sendiri aja masih belum jadi berkat, gimana mau jadi berkat sama orang lain. Oleh karena itu ketika kita tahu kebenaran ini, kita akan memiliki, oh iya ya, saya harus tahu, harus ada kehadiran Tuhan dalam sebuah hubungan saya. Saya harus tahu siapa diri saya harus mulai belajar bertanggung jawab. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah miliki standar dalam hidup saudara. Firman Allah mengatakan Kejadian 2:16-17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau mau makannya, pastilah engkau akan mati. Kita harus punya perimeter yang jelas. Batasan-batasan yang jelas dalam menjalin sebuah hubungan. Kalau kita pacaran sama orang lain, dating istilah kerennya, kita harus punya batasan. Sampai di mana batasannya? Jangan go with the flow. Gak apa-apa lah, bebas lah. Ada batasan. Kapan boleh pacaran, kapan boleh dating? Kalau lagi dating, apa batasannya? Sebagai anak Tuhan pasti kita tahu batasannya adalah kekudusan dan kesucian. Kalau lagi dating, berapa lama boleh dating? Habis itu mau kemana? Banyak orang pacaran tapi dating gak punya batasan. Jadi ketika dikhianatin, dibohongin, ditipu, bahkan dimanipulasi, mereka iya-iya aja. Karena mereka gak punya rambu-rambu yang jelas. Sebelum memulai sebuah hubungan, kiranya kebenaran ini boleh membuat saudara ngerti dan oh iya ya. Anak-anak muda, firman ini buat saudara. Bahkan firman ini juga untuk saudara yang mungkin akan memulai apapun, starting the new journey, apapun itu, mari minta libatkan Tuhan. Mulai bisnis, mulai usaha, mulai pekerjaan, atau apapun sama orang lain, ingat batasan ini. Minta kehadiran Tuhan. Siapa saudara dalam Tuhan, identitas saudara, bertanggung jawab, dan set up the perimeter, tahu batasannya. Karena yang punya surga, crazy in love with you. Bye-bye.